Nah, baik, selamat siang teman-teman friendly. Salam friendly dari saya, Julius Rahman, friendly properti nomor 1 Indonesia. Nah, teman-teman, seperti janji saya kemarin di salah satu video saya, bahwa hari ini saya akan membantu teman-teman sales nih. Banyak teman-teman sales yang berprofesi di bidang property consultant, kemudian agen asuransi, business networking, juga pemilik-pemilik toko nih, yang mungkin di masa pandemi ini sedang kesulitan, ya, jualan di lapangan, customer sepi, harus upgrade diri, adaptasi sales online pun bingung seperti itu. Nah, saya sudah mempersiapkan mini coaching series untuk membantu teman-teman sales friendly ini, ya. Transformasi sales offline menuju sales online, yang dimana pada siang hari ini kita akan belajar part pertama, yaitu public speaking for online sales. Waduh, apa sih bedanya public speaking for online sales sama offline seperti itu ya? Mungkin bagi teman-teman yang biasanya secara offline, secara langsung ketemu dengan customer, lancar-lancar aja sih seperti itu. Tapi kan sekarang karena kita via media sosial, kita via online, mungkin agak sedikit canggung dan bingung. Ini berhadapannya bukan dengan orang nih, saya aja berhadapan dengan HP seperti itu ya. Jadi mungkin bisa tambah upgrade ilmu lagi di masa pandemi ini, dan semoga bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan dan juga bisa langsung berjualan tentunya. Nah, untuk part pertama ini, narasumber kita yang luar biasa ini, seorang life and business coach. Wih, kok bisa ini? Karena beliau sudah mensukseskan beberapa bisnis yang beliau pimpin. Nah, narasumber kita juga seorang direktur Isdihar Human Promotion, ya, dan juga seorang CEO dan founder Su Success di Mind. Dan ini nih, ada satu bisnis yang unik yang beliau miliki. Owner warung desain gado-gado, guys. Bayangin, gado-gado didesain, itu idenya cemerlang sekali. Jadi kayak gimana itu? Woi, luar biasa. Pembicara kita juga, narasumber kita juga seorang pembicara motivasi dan pengembangan diri, ya. Dan narasumber kita berasal dari kota Medan. Luar biasa nih, dari Medan, Palembang. Kemudian dari teman-teman dari mana nih? Nanti saya sapa teman-teman ya. Nah, sudah banyak kelas-kelas, seminar, workshop yang sebelum masa pandemi secara offline beliau adakan, dan juga di masa pandemi ini cukup banyak kelas-kelas online yang secara intensif yang beliau bimbing, yang teman-teman friendly bisa saksikan atau bisa ikuti secara langsung. Nah, tanpa lama lagi saya langsung undang narasumber kita untuk bergabung bersama kita, Coach Ade Kurniawan. Saya undang langsung Coach Ade Kurniawan. Sebentar. Baik, kita menunggu terkoneksi dengan Coach Ade. Wih, luar biasa ini Coach Ade kita. Woi, selamat siang Coach Ade. Suaranya belum kedengaran Coach. Ya, belum keluar suaranya Coach. Sorry. Coba dicek lagi koneksinya untuk Bluetooth-nya mungkin Coach. Ada bunyi kresek-kresek, cuma suara Coach-nya nggak keluar nih. Coba tes Coach. Ada suara distorsi Coach. Tapi suara Coach-nya belum keluar nih, suara speak Coach-nya. Oke. Sudah lumayan keluar Coach. Coba tes Coach. Keluar? Ya, good Coach. Sudah keluar Coach. Kita pakai headset manual aja deh. Boleh. Headset kabel aja Coach, supaya lebih nyaman. Takut koneksinya kalau Bluetooth distorsi. Cek. Halo Coach. Ini jelas Coach. Jelas ya? Luar biasa. Oke ya? Jelas Oke. sekali Coach. Wih, Ya. luar biasa. Apa kabar Coach? Sehat di Medan? Alhamdulillah. Wah, luar biasa. Siang ini bersama Coach Julius, kita alhamdulillah Medan sudah new normal. Sudah new pada normal, beraktivitas. Iya, sudah pada beraktivitas, rata-rata sudah mulai berkegiatan. Saya juga tadi pagi sudah keliling-keliling Medan, sudah mulai rame. Dan mudah-mudahan Wah, masih tetap. baik. Berarti sudah zona hijau lah Coach ya, kalau kita dibilang ya. Ya. Baik. Kalau Palembang masih zona merah Coach, kita masih PSBB. Wah. Ini Iya, betul, mudah-mudahan. sepertinya bakal diperpanjang lagi nih. Kita lihat aja nanti. Siap, luar biasa.
Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman yang ada beberapa yang sudah hadir di sini, ada Meli Liu, ada icebreaker nomor 1 Indonesia nih ya, Coach Ferdi Kawi. Kemudian ada Nesia bersama ini ada Help People Management ya. Buat teman-teman friendly yang tune in di live Instagram kita, jangan kemana-mana sekitar 45-50 menit ke depan, karena Anda berhak mendapatkan door prize e-money bagi 2 pertanyaan terbaik pilihan narasumber kita. Jadi nanti di sesi kita silakan teman-teman untuk bertanya di komen di bawah ini. Nanti untuk 2 pertanyaan terbaik pilihan narasumber kita, masing-masing akan mendapatkan e-money sebesar 50.000 yang akan ditransferkan via GoPay, OVO ataupun Grab akun kalian atau Dana ke kalian masing-masing. Nah, untuk hadiah kita e-money kita pada siang hari ini dipersembahkan oleh PT JPEX Property Indonesia. Ya, baik Coach, mungkin suaranya sedikit distorsi nggak Coach? Aman Coach? Udah oke. Aman. Baik. Nah Coach, seperti tema kita pada siang hari ini, public speaking for online sales ini Coach ya. Wow. Mungkin teman-teman bingung nih, apa sih atau ada bedakah karakteristik kalau kita berbicara presentasi secara online, secara langsung nih di kantor ketemu dengan customer, dengan presentasi secara online seperti ini Coach? Baik, wah ini luar biasa ya. Ya kita merujuk dulu tentang makna dari karakteristik itu sendiri ya kan. Kalau kita merujuk kepada KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakteristik itu berarti ciri khas, ya kan? Ciri khas atau sifat-sifat khusus lah, gitu kan? Tentang sesuatu itu. Nah, kalau kita bicara tentang perbedaan karakteristik daripada public speaking secara offline dan online, sudah pasti memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nah, hari ini saya pengen kasih contoh, nggak usah banyak, 3 aja, ya. Yang pertama yang menjadi perbedaan adalah perbedaan kondisi. Kondisi atau keadaannya. Nah, ketika online kondisinya itu pasti akan lebih santai, lalu bisa dilakukan di mana aja, lalu dengan prepare yang tidak terlalu ribet, ya kan? Tidak terlalu ribet dan tidak terlalu berlebihan, ya kan? Tapi kalau dalam kondisi offline kita harus benar-benar memperhatikan look-nya, ya kan, fashion style kita harus benar-benar kita perhatikan, karena itu pasti menjadi nomor 1 yang akan dilihat orang pertama kali kan tentang diri kita. Lalu kondisi ruangannya gimana, ya kan, lalu fasilitasnya gimana, ada soundnya, ada proyektornya, itu harus diperhatiin kalau dia offline kan, gitu. Lalu yang membedakan juga ada interaksi. Ya kan? Interaksi. Ketika kita komunikasi itu kan harus ada interaksi. Nah, ketika online itu kita hanya bisa melakukan interaksi verbal. Ya kan? Artinya hanya bisa komunikasi lisan saja, gitu kan? Kita tidak bisa berinteraksi saling sapa yang begitu dekat karena kita masih berjarak kan gitu. Nah, kalau kita offline akan lebih mudah. Kenapa? Karena banyak cara yang bisa kita lakukan untuk berinteraksi secara langsung di sana. Gitu. Nah, yang ketiga, ini yang paling sangat membedakan menurut saya dan sangat penting. Kenapa? Ini terkait tentang proses transfer pesan, ya, transfer komunikasi yang ingin kita sampaikan. Nah, kalau dia online, tadi saya sudah bilang, ketika online kita hanya bisa mentransfer ilmunya dengan cara verbal saja, gitu. Artinya hanya dengan cara lisan dan tulisan, gitu kan. Sementara dari sebuah penelitian dikatakan 97% seseorang memahami atau menerima pesan yang kita sampaikan itu berdasarkan komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal itu diantaranya seperti gestur, gerak tubuh, eye contact kita melihat audiens. Seperti itu. Nah, itu hanya bisa dilakukan di offline dong. Nah, ketika di online ini akan sangat sulit. Nah, bagi saya ini kondisi yang pertama, yang kedua interaksi, lalu yang ketiga proses mentransfer ilmu. Itu menjadi karakteristik yang sangat membedakan banget. Gitu. Baik, Coach. Jadi kita harus lihat dari situasi, interaksi, dan juga prosesnya untuk penyampaian dari
apa yang kita sampaikan gitu coach ya. Nah, Ya. yang kedua mungkin teman-teman friendly nih yang belum pernah mungkin secara online seperti ini. Apa sih coach yang menjadi tantangannya bagi teman-teman friendly untuk berbicara secara online nih? Mungkin presentasi baik videografi ataupun presentasi produk secara online. Wah, sebenarnya kita semua sih termasuk newbie ya kalau dalam interaksi secara online ya, karena dengan adanya pandemi ini kita dipaksa untuk masuk kepada eranya society ini kan. Nah, saya rangkum ada beberapa hal yang menjadi tantangan utama ketika kita berpindah dari tatanan yang sebelumnya kita offline, hari ini kita harus online. Di antaranya, apa yang harus menjadi masalah ya? Masalah yang pertama adalah ketika kita berkomunikasi, pendengar tidak bisa 100% fokus dengan pesan yang kita sampaikan. Ya kan? Kenapa? Karena mungkin ada kendala jaringan internet, mungkin delay atau dan sebagainya kan, ada suara menggema gitu. Itu bakalan jadi masalah yang membuat pendengar audiens itu tidak akan fokus dengan materi yang kita sampaikan. Gitu. Lalu karena kita itu berbicara sendiri di depan kamera, ya kan? Nah, ini akan membuat kita jadi mudah untuk blank. Agak sulit. Ya, mudah untuk blank gitu. Coach Julius pernah lagi di depan kamera gitu kan, lagi bicara apa ya gitu. Jadi kita agak lebih sulit untuk improvisasi kan ketika online begini kan. Lalu kita juga sulit untuk mendapatkan emosi dalam komunikasi gitu kan. Salah satu hal yang mampu mempengaruhi komunikasi itu supaya tersampaikan kan harus ada emosi. Artinya tinggi rendahnya dengan teknik vokalisasi itu diperhatikan. Nah, kalau ketika online itu bakalan sangat terbatas, gitu. Jadi mungkin itulah tantangannya yang bakalan kita hadapi nantinya. Posisi emosi nih ya, yang sekarang yang penting itu bagaimana menampilkan emosi kita, coach ya. Betul, transfer energi kan? Transfer energi itu yang sangat penting sekali. Kalau tantangannya ini gimana kita membuat videografi ataupun live seperti ini, excitementnya, kontak matanya, sehingga orang yang nonton juga, wih bagus nih, wih boleh nih, wih jadi feel-nya masuk gitu coach ya. Masuk. Baik, luar biasa. Mungkin nah teman-teman friendly ini yang join nih, mungkin karena kita kan jangan membahas untuk membantu teman-teman sales nih, ya, yang property consultant, agen asuransi, mungkin business networking seperti itu yang biasanya ketemu langsung dengan customer, ketemu langsung dengan klien seperti itu. Nah, mungkin teman-teman friendly butuh nih membuat sebuah video iklan nih coach. Ya, video iklan nih. Apa sih mungkin tips penting yang supaya lancar public speaking kita saat rekaman video iklan coach? Seperti layaknya iklan di TV-TV coach. Gimana? Silakan. Nah, saya ingin mengawali ini dengan sebuah quote ya dari coach saya juga. Beliau bilang, jika Anda berbicara tanpa persiapan, ya, itu sama artinya Anda sedang mempersiapkan kegagalan, ya. So, jadi, wah ini tuh dia. Jadi, saya ada tips sederhana sih. Di antaranya kita bisa ikuti alur piramida public speaking efektif, gitu kan. Nah, kalau mau jelasnya nanti, nanti jelasnya boleh nanti di DM saya karena panjang banget, ya harus karena kita terbatas. Saya kasih plot simpelnya saja sebagai dasar-dasar, gitu kan. Apa itu? Yang pertama, teman-teman harus tentukan dulu tujuan bicaranya, speech purpose-nya. Nah, tujuannya mau apa? Misal, kita ingin buat iklan, kan gitu. Jadi jelas speech purpose-nya, ya kan? Lalu tentukan topiknya, ya kan? Tentukan topiknya. Apa topiknya? Misalnya kita pengen buat iklan perumahan low budget. Nah, jadi jelas topiknya adalah perumahan low budget, ya kan? Lalu selanjutnya analisis dulu. Kita analisis dulu, audiensnya siapa, target market kita siapa, berdasarkan gender, berdasarkan usia, berdasarkan tempat, gitu kan, berdasarkan profesi dan hobinya, itu kita analisa dulu, ya kan? Lalu, kalau sudah begitu, kita tinggal mengurutkan apa-apa aja yang mau disampaikan pertama. Jadi kita mau menyampaikan judulnya dulu, ini perumahan low budget, harganya berapa, ini berapa, disusun, ya kan, disusun dengan rapi. Setelah itu barulah kita bisa mengisi itu dengan baik. Nah, biasakan ketika ingin membuat sebuah iklan, sebelum Anda take, usahakan kita coba latihan dulu beberapa kali.
Kan gitu. Latihan dulu ya sebelum take ya. Latihan dulu. Dan yang paling penting adalah ketika membuat iklan, usahakan dengan durasi yang tidak terlalu panjang. Jadi dia singkat, ya kan? Tepat, padat, akurat, memikat. Seperti itu dia. Durasi yang tidak panjang, kalau durasi yang efektif itu berapa lama, Coach? Kalau kita secara langsung kan kita fokus itu di 5 menit pertama ya. Tapi kalau ketika kita melihat visual di dalam gadget atau di dalam iklan-iklan, untuk 2-3 menit pertama itu sudah oke. Di luar daripada itu, audiens itu sudah mulai pengen skip aja itu. Jadi kalau bisa langsung aja break. Wah, bahasa Medannya gitu, break gitu ya. 2 menit pertama itu Coach, dari kalau nggak kelamaan itu efektif. Langsung di scroll gitu ya. Iya, betul. Tantangannya gitu ya, supaya bagaimana membuat audiens itu berhenti scroll, nontonin kita dulu, baru lanjut. Kalau dia langsung baru lanjut, biar nggak bosan gitu, Coach ya. Betul. Luar biasa. Ini kita sapa-sapa dulu Coach, teman-teman kita yang boleh. Ini ada Edo Sentosa. Wah, ini ada ini coach kita nih, Coach Suripen nih, Mindset Transformer Indonesia kita, yang besok kita akan live IG bersama beliau juga nih. Salam friendly Pak Suripen. Kemudian ada Pak Wahyu nih, ada Pak Wahyu Santosa. Selamat siang Pak Wahyu. Luar biasa Pak, terima kasih udah join. Ada Safitri IUI. Ada Help People Management, thank you. Nah, buat teman-teman yang hari ini tune in, jangan kemana-mana, tetap bersama kita di tune in live Instagram kita. Kenapa? Bagi teman-teman yang mau bertanya, langsung saja bertanya di komen di bawah ini. Nah, nanti Anda berhak mendapatkan door prize bagi 2 pertanyaan terbaik pilihan narasumber kita. Bagi 2 pertanyaan terbaik tadi akan mendapatkan masing-masing e-money sebesar Rp50.000 yang akan ditransferkan via GoPay atau Dana atau Grab atau OVO Anda, dan persembahan e-money kita dipersembahkan oleh PT Jipex Property Indonesia. Nah, kita sudah ada yang tanya belum nih Coach? Kalau sudah ada, nanti kita tanya langsung. Oke, belum ada. Silakan. Mungkin teman-teman yang mau langsung tanya, langsung komen di bawah ini, langsung kita bahas di sini Coach. Ya, betul. Lanjut sedikit Coach. Kalau tadi kita kan bahas secara rekaman, videografi iklan secara rekaman. Nah, ini juga banyak Coach yang secara live. Nah, seperti yang kita lakukan ini, ataupun presentasi atau public speaking secara live karena dia presentasi produk ataupun jualannya dia live gitu kan. Ada juga yang ibu-ibu jualan baju live gitu, yang nonton banyak seperti itu. Nah, mungkin apa nih tips public speaking secara online bagi teman-teman Flendy yang saat live IG ataupun live Facebook saat promosi produk nih Coach? Oke, nah sebenarnya banyak sih ya cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa berbicara lebih tepat, padat, memikat, akurat, dan bermartabat, ya kan? Di antaranya itu ada yang umum ya, namanya teknik elevator pitch, ya kan? Ini adalah presentasi bisnis, ya kan? Presentasi bisnis yang singkat, yang waktunya hanya 7-10 menit. Nah, tapi saya pribadi punya teknik yang lebih singkat nih. Ada teknik yang lebih singkat sebagai kerangka dasar yang nantinya teman-teman bisa kembangin. Nah, saya biasa menyebutnya dengan 3 jurus jago ngomong bisnis. Nah, apa jurus jago ngomong bisnis? 3 jurus aja. Nah, 3 jurus. Apa aja jurusnya, Coach? Yang pertama, apa masalahnya? Ya kan? Apa masalahnya? Nah, baik. Oke, yang kedua, gimana cara menyelesaikannya? Cara selesaikannya. Oke. Yang ketiga, apa buktinya? Apa buktinya? Baik. Nah, sekarang saya kasih contoh, gitu kan? Misalnya begini, saya lihat banyak sekali pasangan keluarga yang sudah lama menikah, tapi belum memiliki rumah pribadi. Nah, ini kan masalahnya. Oh, itu masalah Coach. Ya kan? Nah, saya berencana membangun properti low budget untuk mereka. Nah, ini cara menyelesaikannya, ya kan? Nah, yang ketiga, dan ternyata benar, banyak dari mereka belum punya rumah pribadi karena alasan budget. Nah, ini kan bukti kalau cara penyelesaian kita itu tepat, kan gitu. Oke. Nah, dengan 3 ini saja, teman-teman ketika presentasi bisnis atau mengiklankan bisnis, orang sudah mengerti bahwasanya, oh, dia mau bangun rumah low budget.
untuk target market yang keluarga yang sudah lama menikah tapi belum punya rumah. Jadi sudah tergambar semuanya. Ya, jadi kalau kita sambung bahasanya, saya melihat banyak sekali pasangan yang sudah lama menikah tapi belum memiliki rumah pribadi. Saya berencana membangun properti low budget untuk mereka. Dan ternyata benar, banyak dari mereka belum punya rumah pribadi karena alasan budget. Nah, gitu. Nah, kita tinggal take action. Kalau iklan ini adalah untuk konsumen secara langsung, kita tinggal bilang, sudah saatnya Anda memiliki rumah idaman yang nyaman dan pas dengan budget yang Anda sediakan. Kan gitu? Langsung take order, langsung aja order sekarang juga, ada diskon 50%, akan berakhir 2 hari lagi. Hubungi kami di Friendly Property nomor 1 Indonesia. Wow. Jadi luar biasa. Baik. Itu jadi pertama masalahnya apa, kemudian penyelesaiannya apa, dan yang ketiga buktinya. Wow. Oke. Mungkin teman-teman dari yang insurance mungkin juga itu bisa dipraktekin ya. Mungkin banyak yang belum asuransi. Masalahnya apa? Ke rumah sakit biaya mahal gitu ya. Buktinya apa? Oh ternyata benar buktinya gitu kan. Operasi bayar ratusan juta gitu. Ada yang jual mobil, jual rumah. Nah, jadi penyelesaiannya apa? Wah harus punya asuransi gitu ya. Luar biasa, Coach. Baik, kita bahas satu pertanyaan Coach dari audiens kita dari Help People Management nih. Woi, luar biasa. Coach, seringkali saat menawarkan produk ke konsumen, seringkali kita mengalami penolakan. Wah, ini umum sekali. Penolakan ini banyak. Lalu kira-kira adakah tips public speaking agar kita mudah melakukan closing saat menawarkan? Nah, ini kita ngomong ke arah closing, Coach. Nah, jadi banyak sekali ya sebenarnya teknik closing yang bisa kita lakukan. Nah, hanya saja saya ingin tegaskan dulu sama teman-teman semuanya, ketika teman-teman melakukan presentasi bisnis dan terjadi penolakan, saya tidak ingin mengatakan bahwasanya audiens tidak suka dengan produk Anda. Saya tidak ingin sampaikan itu, tapi saya ingin tanyakan dulu kepada Anda sudah benar belum mentarget pasarkan ini? Bisa jadi, ya, bisa jadi Anda mempresentasikan bisnis ke orang yang sebenarnya bukan pasar kita. Jadi ya wajar dong kalau dia itu nggak suka. Jadi bukan produk kita yang nggak bagus, tapi memang mungkin dia bukan marketnya kita. Kan gitu. Nah, saya punya beberapa tips ya yang bisa kita lakukan untuk closing. Yang pertama, gunakan cara seolah-olah mereka itu pasti beli. Gitu. Seolah-olah pasti beli. Oke, mindsetnya itu ya teman-teman ya. Seolah-olah mereka pasti beli. Baik. Gitu kan. Jadi bisa misalnya gini kan. Bagaimana Pak Julius? Ini rumah tinggal 2 unit. Bapak mau ambil yang tipe berapa? Jadi kan itu menjimu seolah-olah mereka beli. Padahal kita cuma nanya aja. Jadi beli enggak kan gitu intinya kan. Oke. Ya kan? Atau ada yang paling umum kita pakai teknik coret, ya kan? Pakai teknik coret. Jadi, teknik coret itu misalnya harganya 100 juta coret. Untuk periode Juli, harganya diskon jadi 75 juta. Begitu. Oke. Banyak sih teknik-teknik yang dari harga ya. Bisa kita lakukan untuk closing. Luar biasa. Jadi teman-teman khususnya ini teman-teman pemilik toko nih ya yang berjualan secara offline langsung bisa negosiasi. Nah ini gimana nih caranya, ini harus display kita di online gitu ya, jadi bisa pakai teknik coret gitu ya. Betul, bisa, itu paling umum. Sekian minggu ini jadi 75.000 seperti 75 juta teknik coret. Baik. Atau tadi yang pertama mindsetnya sudah pasti beli. Wah, langsung ditanya, yang baju merah atau baju ini gitu ya. Iya. Baik, luar biasa Coach. Nah, saya sapa lagi nih teman-teman yang join nih. Ada Lisyara. Selamat siang Bu Lisya. Kemudian ada Aan Pangliga. Wah, thank you. Mungkin teman-teman boleh komen di bawah ini nih. Dari kota mana aja nih audiens kita nih. Saya mau tahu. Karena coach kita dari Medan, saya host ada di Palembang. Nah, mungkin teman-teman yang friendly yang audiens dari mana nih? Sungguh luar biasa ya teknik ini live kita gitu ya. Seluruh Indonesia kita bisa saksikan seperti itu, Coach. Nah, mungkin cerita sedikit, Coach. Kalau dari
masa pandemi ini coach, yang namanya kita untuk latihan public speaking. Biasanya kan kalau kita langsung, ini ketemu orang nih, kita bisa latihan. Kita di kelas, kita latihan. Gitu. Nah, bagaimana sih latihan yang perlu kita lakukan guna mengurangi rasa grogi coach dan makin lancar presentasi online-nya ini, khususnya saat live coach? Baik, jadi ini pun banyak ya sebenarnya latihan-latihan yang bisa kita lakukan supaya kita nggak grogi kan gitu. Nah, yang paling umum itu usahakan 3 sampai 5 menit pertama materi itu dihafal. Kalau dari saya. Gitu. Nah, bagaimana usahakan 3 sampai 5 menit pertama itu materinya dihafal. Nah, kenapa? Karena rata-rata grogi itu timbulnya di menit-menit awal. Jadi kalau kita sudah menghafal itu, sudah menguasai itu, maka kemungkinan untuk grogi dan blank akan lebih kecil di dalamnya. Ya kan? Nah, lalu berlatih juga bisa dengan teknik storytelling. Misalnya ada artikel, teman-teman latihan membaca artikel itu, tapi membacanya seolah-olah Anda sedang mempresentasikan artikel itu, atau Anda sedang menjelaskan tentang artikel itu. Ya kan? Nah, kalau mau tampil biasanya saya itu suka grogi ya, karena siapapun orangnya pasti di menit-menit awal itu grogi juga dong, ya kan? Nah, kalau saya biasanya kalau mau tampil, saya itu biasanya latihannya dengan cara mensugesti diri saya dengan hal-hal positif. Oke. Iya, oke, Ade, kamu bisa, kamu hebat, kamu luar biasa. Kamu sukses maksimal, nah, begitu. Jadi kita tersugesti untuk pede tampil di depan, gitu. Nah, dan ada juga sih yang di luar daripada itu, yang terkadang orang-orang yang berkomunikasi itu sering lupakan, sehingga sebenarnya makna dari komunikasi itu tidak sampai, pesannya tidak sampai. Apa itu? Orang sering melupakan yang namanya teknik 3V, kan? Vokal, verbal, visual. Saya bahas vokal aja deh. Vokal, verbal, visual. Nah, itu 3V kan. Nah, saya bahas vokal. Di vokal itu kan dia ada yang namanya intonasi. Ini penting. Kenapa? Karena kita juga nggak bisa bicara pelan aja atau tinggi aja, datar aja nggak bisa. Harus ada intonasi supaya pesannya mudah untuk disampaikan, ya kan? Lalu ada artikulasi. Nah, ini kadang orang yang paling malu untuk bicara dengan artikulasi, kan gitu kan. Di musik itu kan ada A, I, U, E, O, ya kan. Nah, itu artikulasi. Ini harus jelas, ya kan. Supaya pesan yang disampaikan nyampe. Lalu yang ketiga ini penting. Apa itu? Aksentuasi. Nah, teman-teman, aksentuasi itu apa sih gitu? Aksentuasi itu kayak seperti logat. Logat kita orang daerah itu yang logatnya medok banget. Nah, ini dalam public speaking ini sangat bermasalah gitu. Kenapa? Karena tidak semua orang mengerti aksentuasi dari kita. Misalnya saya nih, kan orang Medan tuh dikenal ngomongnya kasar ya, kasar gitu kan. Jadi kalau kita membawa-bawa aksennya kita, nanti orang jadi berpikiran yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya kita sampaikan gitu. Maksudnya kita adalah mungkin baik, gitu kan? Tapi karena aksentuasi kita, dialek kita itu kasar, jadi mereka menerima informasinya itu jadinya negatif, bukan positif, gitu. Baik. Jadi aksentuasi itu penting sekali ya. Penting banget ya. Saya juga logat Palembang sebenarnya juga agak keras juga sih, hampir sama kayak Medan ya. Jadi nadanya agak tinggi ya. Karena saya dulu pernah pengalaman coach gini. Jadi karena waktu kuliah saya briefing teman saya, itu karena saya ingin menekankan poin penting. Jadi nada saya naik 1 oktav coach. Saya ditegur sama bagian departemen, katanya kamu marah sama ini ya. Loh, kapan saya marah gitu ya. Padahal secara emosi saya nggak marah loh gitu ya. Jadi benar-benar penting aksentuasi kita gitu ya. Betul. Baik. Iya. Nah, untuk teman-teman nih juga nih, khususnya mungkin yang dari toko nih. Saya ini mau nolong teman-teman yang berjualan secara online untuk pemilik toko nih. Karena secara lapangan juga udah mulai sepi, pengunjung juga udah jarang datang karena PSBB. Betul. Nah, mungkin kalau kita ngomong tentang format untuk live-nya atau format untuk jualan secara online, itu lebih enak
jualan secara promosi rekaman atau live seperti ini coach yang lebih efektif bagi teman-teman pemilik toko coach? Tergantung ya, karena kan kebanyakan teman-teman pemilik toko ini jualan online-nya tidak di platform yang benar, ya kan? Kenapa saya katakan platform yang benar? Kita pasti tahu platform yang benar untuk berbisnis adalah platform marketplace seperti Lazada, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya kan. Itu benar, itu namanya platform bisnis dan marketplace, gitu kan. Tapi faktanya kebanyakan teman-teman hari ini berbisnis online-nya itu bukan di platform bisnis, tapi di platform sosial media. Benar sekali, Coach. Di platform sosial media. Akhirnya timbul sebuah persepsi mengatakan bahwa nggak laku jualan di WhatsApp atau nggak laku jualan di Instagram. Ya, saya ingin katakan sama teman-teman semuanya, atau saya tanya deh kepada Anda, kepada Coach Julius ya. Coach Julius pertama terakhir kali buka WhatsApp mau buat apa? Mau lihat story, lihat postingan, atau mau belajar? Pertama kali ya pasti lihat postingan Coach. Iya, gitu kan. Kan nggak ada orang yang berpikir tetap, aku mau beli baju nih, buka Instagram deh. Kan enggak kan? Benar. Ya kan? Jadi teman-teman harus sadar bahwasannya sosial media itu bukan platform untuk jualan, tapi platform untuk mengangkat brand bisnis kita. Mengangkat brand bisnis. Ketika brand bisnis ini sudah diangkat, sudah ketemu dengan konsumennya, ketika konsumen itu memang mau beli, mereka akan berpindah ke websitenya kita sendiri atau minimal ke kontak WhatsAppnya kita, gitu. Jadi sosial media itu tidak bisa dijadikan sebagai platform penjualan langsung, karena orang di sosial media itu tidak untuk belanja, melainkan untuk bersosialisasi kan gitu, sesuai dengan namanya. Baik. Oke, bagi teman-teman friendly yang tune in, silakan langsung tanya di bawah ini di kolom komen kita langsung bahas, karena coach kita sedang berbagi ilmu nih buat teman-teman friendly yang di sales yang bisa langsung dipraktekkan gitu ya. Dan bagi dua pertanyaan yang terbaik pilihan dari narasumber kita, Anda berhak mendapatkan door prize berupa e-money sebesar Rp50.000 yang akan ditransferkan ke aplikasi Grab atau OVO atau Dana atau GoPay kalian. Dan persembahan e-money pada hari ini dipersembahkan oleh PT G-Place Property Indonesia. Baik Coach, ada satu pertanyaan lagi nih Coach. Kita mungkin bantu teman-teman juga nih. Nah, sebelum menawarkan produk ke konsumen tersebut biasanya sudah melakukan penolakan. Nah, ini bagaimana cara menghadapi tipe konsumen seperti ini, Coach? Ini seru ya. Sebelum kita kasih tahu, dia udah nolak. Iya. Ya kan? Kemungkinannya cuma dua. Saya pernah ngalamin juga itu Coach. Baru dikasih iklan, oh maaf saya sibuk. Gitu. Oh maaf saya minat. Langsung jawab. Friendly-nya Coach. Kalau saya sih ya menilainya sebagai pengamat, saya mengamatinya begini. Kalau ketika kita menyampaikan sebuah informasi kepada seseorang dan mereka langsung tidak minat, saya ada dua kemungkinan. Yang pertama, mungkin dia sudah pernah mendengar produk kita. Sudah pernah mendengar kita, baik Coach. Dan memang mungkin saat ini dia belum membutuhkan itu, kan gitu. Atau yang kedua, dia bukan pasarnya kita, gitu. Gitu. Jadi kan ada sih, kalau saya sih termasuk orang yang juga seperti itu. Misalnya gini, sering banget ya orang telepon atau WhatsApp dan sebagainya, dan saya langsung jawab seperti itu, maaf saya nggak berminat. Karena memang saya pribadi punya prinsip itu. Misalnya gini, kan sering itu ya orang telepon untuk tawarin kartu kredit. Yes. Nah, saya adalah karakter orang yang memang tidak suka dengan kartu kredit. Woi. Gitu. Sama Coach. Saya nggak punya kartu kredit Coach. Kita bisnis. Biar aja deh jadul deh, ya kan, nggak apa-apa. Tapi nggak pusing kan. Jadi bukan berarti saya nggak butuh materi apa yang ditawarkan, tapi memang secara
basicnya saya memang nggak suka itu. Jadi mau ditawarin gimana pun, ya saya nggak suka. Daripada kamu capek, bagus saya bilang, maaf saya tidak berminat. Nah, kita sebagai penjual, jangan langsung, sombong banget sih lu, kan gitu. Awas lu, lain kali lu butuh, nggak gitu. Nah, kita tinggal berpikir bahwa bahwa tidak ada satu produk pun yang bisa dinikmati oleh seluruh manusia di muka bumi. Nah, simpelnya kita tinggal bilang, berarti dia bukan market kita, gitu aja. Dan masih banyak orang lain yang jadi market kita kan. Benar. Jadi buat teman-teman sales nih yang sebenarnya melakukan telepon ataupun promosi yang banyak menolak, ya bukan artinya dia nggak mau produk kita atau mungkin kitanya salah market. Ya, jadi jangan misalnya, aduh, produknya aku nggak laku nih, aduh aku jualan produknya nggak keren ya. Iya, produknya kurang nih gitu ya. No, mungkin salah marketnya aja seperti itu. Dan pasti kita masih banyak market yang lain, kita terus mencari gitu coach ya. Nah, contohnya gini coach Julius. Di iklan rokok, rokok, baik. Sudah tertulis kan, merokok membunuhmu, ya kan? Yes, good. Ada gambarnya lah coach ya. Betul kan? Semua orang tahu bahwasanya merokok itu nggak ada manfaatnya, kan gitu kan? Merokok itu membunuhmu. Tapi ada nggak pasarnya? Tetap ada nggak yang beli rokok? Tetap ada, terus anehnya. Gitu, jadi buruk-buruknya produk pasti tetap ada marketnya, gitu. Misalnya ada barang ori, ada barang KW. Kita bilang, kita yang suka ori, kita bilang, barang KW ini nggak ada yang suka ini, nggak ada peminatnya. Sampai hari ini mereka masih laku. Yang baru viral kemarin apa? Oreo Supreme, kan gitu kan? Ya. 500.000 loh. Satu isi berapa? 3 atau 4 gitu kan? Iya. Kita menganggap, wah ini bukan pasar kita, apa laku nih, nggak laku nih, tapi ternyata laku dan kehabisan, gitu. Jadi setiap produk itu ada marketnya, tinggal kita aja harus pintar mencari marketnya itu, gitu. Baik, cari marketnya itu yang penting ya. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir ini coach sebelum kita karena waktu kita terbatas. Ada istilah soft selling, hard selling. Nah, ini mungkin dalam public speaking ini mungkin saat kita presentasi ataupun menggunakan sosial media, ini teman-teman ada yang kebalik atau ada yang bingung nih. Apa sih soft selling itu bagaimana? Hard selling itu bagaimana sih kalau di sosial media? Nah, inilah yang harus kita lakukan ketika berjualan di sosial media. Nah, kita kebanyakan orang berjualan di sosial media itu pakai tekniknya marketing mix atau teknik bauran pemasaran. Itu dia yang biasa dikenal sebagai teknik 7P atau 4P. Jadi ada promotion, ada flash, ada price, gitu kan. Yang begitu-gitu. Jadi mereka itu langsung kuy order gitu kan. Harga murah, gini. Dan yang kita pilih pun langsung produknya, gitu kan. Itu hard selling banget, gitu. Dan tidak, dan itu tidak, saya tidak recommended kalau itu dikerjakan di sosial media, gitu. Nah, kita harus menggunakan 4E, gitu. Apa itu? Kita kasih 4E. Jadi bukan 4P ya, tapi 4E. Apa itu? Kita kasih edukasi sama mereka. Kita kasih ilmu. Misalnya gini, kita jual kosmetik, misalnya kan gitu. Nah, jadi kita kasih edukasi. Bagaimana memilih kosmetik yang benar, kosmetik yang baik untuk karakter kulit yang seperti ini. Kan gitu. Nah, kita kasih posting-postingan untuk karakter kulit seperti ini, contohnya bahan ini, karakter kulit seperti ini, contohnya seperti ini, karakter kulit seperti ini, contohnya seperti ini. Nah, di slide terakhir, baru di situ ada jualan. Ini adalah produk yang bisa mengatasi seluruh masalah kulit Anda. Cocok untuk seluruh masalah kulit Anda. Dijamin halal, lulus, BPOM, dan sebagainya. Nah, dari situ mereka sudah tergiring. Oh, bahannya harus ini. Dan ternyata bahan yang ini ada di produk ini. Berarti kita harus beli ini. Nah, jadi kita bukan hanya mengajak mereka untuk beli, tapi mensugesti mereka bahwasannya mereka harus beli. Bukan cuma pengen beli, tapi harus beli dengan edukasi itu. Gitu.
Baik, baik, baik. Jadi buat teman-teman sales nih, jangan salah kaprah ya. Bahwa kalau kita jualan di sales, kita jualan via online, langsung bilang, oh ini produknya sekian, harganya sekian, diskon sekian, itu hard selling ternyata ya. Dan itu juga tidak terlalu direkomendasi kalau kita menggunakan sosial media. Lebih baik kita menggunakan secara soft selling. Nah, kalau soft selling tadi 4E ya, edukasi. Jadi kita bisa mengedukasi masalahnya tadi apa, kemudian penyelesaiannya apa, solusinya, dan ini ada seperti itu. Dan itu lebih direkomendasi ya. Setelah dari public speaking dia bisa bicara. Jadi bicara public speakingnya soft selling aja teman-teman guys. Ya, jangan langsung jualan. Ini loh harganya sekian, langsung beli, produknya bagus. Ya mungkin ya kayak iklan di TV memang karena iklan TV beda coach ya. Iklan di TV hanya waktu 30 second langsung hilang gitu gantian. Tapi kalau di via online seperti ini, ataupun mungkin ada beberapa yang suka live via Facebook ya, lebih baik edukasi. Produk Anda apa, benefitnya apa, fiturnya apa, baru nanti digiring untuk ke WhatsApp atau nomor langsung, kontak langsung seperti itu coach ya. Iya. Baik, coach mungkin boleh sharing sedikit coach dari pengalaman coach untuk dulu nih sebelum pandemi mengajar public speaking atau mengajar di kelas-kelas dibanding sekarang nih di pandemi. Ada perbedaan apa coach? Mungkin polanya tradingnya kayak gimana nih coach? Wow, ini menjadi apa ya? PR besar sih buat para speaker-speaker yang biasanya aktivitasnya adalah konsultasi atau buka-buka kelas kan, terutama saya juga yang selama ini buka kelas public speaking. Kalau dulu sih kita selalu pasti offline dong, ya kan, kita ada kantor, jadi mereka hadir ke kantor kita untuk belajar atau konsultasi dan sharing sebagainya. Nah hari ini ya kita nggak bisa apa-apa, gitu. Kita nggak bisa apa-apa, kita ya paling hanya bisa mengandalkan webinar-webinar yang via Zoom, Google Meet dan sebagainya kan gitu. Nah kesulitannya adalah praktek gitu kan. Tapi saya pribadi mensiasati kan, karena saya adalah basically-nya adalah public speaking, komunikasi. Jadi saya mensiasatinya begini, setiap selesai kelas saya kasih tugas gitu. Misalnya hari ini kita sedang belajar tentang teknik opening, kan gitu. Teknik opening. Ya udah, saya kasih tugas, saya kasih kerangkanya. Nanti mereka praktek langsung di depan kamera seperti ini, praktek melakukan opening. Ya, seperti itu saja paling. Jadi saya bisa lihat dari video-video dia praktek opening. Praktek opening. Baik, jadi tetap aja walaupun di masa pandemi ini teman-teman masih bisa belajar nih atau kursus nih atau coaching coach kita Ade Kurniawan via online ini kita bisa trending tetap coach ya. Baik, mungkin kita bacakan satu pertanyaan terakhir dari audiens kita, Pak Edo Sentosa. Wah, terima kasih Pak Edo pertanyaannya. Banyak pelajaran yang bilang faktor penting dalam menjual itu adalah mendengar konsumen coach. Nah, tips-tips apa supaya mendengar itu memberi informasi ke penjual? Nah, coba mungkin pertanyaannya lebih jelas seperti apa nih Pak Edo nih. Tips supaya mendengar itu memberi informasi ke penjual. Tips mendengar memberi informasi ke penjual. Tips supaya mendengar itu memberi informasi ke penjual. Coba mungkin Pak Edo Sentosa lebih spesifik lagi Pak. Pertanyaannya seperti apa nih? Karena jadi kalau dibaca pembelajaran penting faktor menjual itu supaya mendengar konsumen. Kita mendengar konsumen ya Pak Edo ya. Nah, tips-tips apa supaya mendengar itu dalam quote mendengar itu memberi informasi ke penjual. Oh, mungkin gini coach. Bagaimana kita secara penjual nih sales nih untuk bisa memberikan tips memberikan informasi supaya mendengarkan dari apa yang konsumen butuhin seperti itu mungkin. Nah, jadi kita selaku pebisnis ini kan sebelum meluncurkan produk, kita kan harus riset dulu dong. Research, yes, that's good. Ya, produk ini untuk siapa, target marketnya siapa, kalau dia perempuan yang mana, anak-anak, remaja, dewasa, kalau dia dewasa yang mana, baru menikah, anak 1, anak 3, nah, kan jadi harus jelas. Saya anak 1 coach. Jadi kan
harus jelas kan target market kita siapa. Nah kalau sudah target marketnya kita sudah jelas, ya kita tinggal tanya. Biasanya ada riset, mini riset kayak angket-angket begitu kan. Nah, tim keliling tanya gitu kan. Misalnya gini, misalnya kita produknya kosmetik kan gitu kan. Ya kita tanya ke target market kita, ke calon target market. Mbak biasa pakai apa sih? Oh saya pakai ini, kan gitu kan. Kenapa pakai, katakanlah misalnya, oh saya pakai makeover gitu. Loh kenapa pakai makeover? Oh iya, soalnya makeover itu bagus, gini, tidak ada flek, bla 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 dan sebagainya. Nah, misalnya kita punya produk pesaing. Nah, kita sampaikan, Mbak udah pernah dengar belum produk A gitu? Belum tuh. Oh, Mbak belum pernah dengar ya? Produk A itu hampir sama sih Mbak, kayak makeover, bla 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 gitu kan. Nah, nanti mereka secara alamiah mereka akan mengungkapkan sendiri kenapa mereka menyukai produk yang mereka pakai selama ini. Oh itu yang didengar ya, jadi kesukaan apa dari produk yang dipakai. Itu yang kita dengar. Nah, kita dengar oke. Lalu coba kita pancing lagi dengan satu produk lain, gitu kan. Misalnya produk pesaingnya makeover itu apa? Misalnya kan gitu kan. Oh atau ibu pernah pakai produk ini? Oh pernah. Oh saya nggak cocok pakai itu karena begini. Ah berarti itu masalah. Kenapa dia nggak suka produk itu? Karena masalahnya itu. Nah ketika ini dua udah punya, ya udah kita tinggal gabungin, kita tinggal mix, kita tarik kesimpulan. Oh inilah cocok produk yang cocok menengahi permasalahan ini. Seperti itu kalau bagi saya. Baik. Jadi kita benar mendengarkan dulu keluh kesahnya apa, kita dengerin dulu dengan satu produk. Oh apa sih pendapat customer kita tentang produk ini gitu Coach ya. Dari situ kita bisa lakukan research untuk mendengarkan, oh masalah dia nggak cocok karena tambah apa, flag atau apa, baru kita bisa simpulkan dari apa yang kita dengarkan dari kebutuhan konsumer kita untuk kita tawarkan, ini loh produk kita tuh bisa memenuhi kebutuhan dari konsumer. Luar biasa Betul sekali. Coach, mungkin bagi teman-teman friendly nih mau belajar nih lebih serius lagi tentang public speaking Coach boleh rekomendasi nih kelas khusus untuk teman-teman friendly nih yang bisa ikut untuk makin serius lagi nih public speakingnya Coach. Kira-kira kelas apa Coach yang Coach Adi bimbing sekarang? Baik. Nah, public speaking hari ini Coach Julius bukan hanya menjadi kebutuhan sebagian profesi saja, ya kan? Tapi semua profesi hari ini membutuhkan yang namanya public speaking. Kenapa? Karena semua profesi hari ini pengen tampil, pengen menyampaikan ide-ide dan gagasannya, gitu kan. Jika kita tidak mampu berbicara, kita nggak bisa memaksa orang lain untuk meramal atau membaca apa yang kita pikirkan, gitu kan. Jika kita tidak mampu berbicara, waktu berapa banyak pun yang diberikan kepada kita akan sia-sia, dan maksud dari apa yang kita harapkan nggak akan sampai, gitu kan. So, hari ini semua profesi butuh public speaking untuk menunjang karir dan meyakinkan lingkungan sekitarnya dalam hal negosiasi dan kesepakatan bisnis, ya kan? Jika teman-teman semuanya butuh ilmu dan masih bingung mencari lembaga profesional yang mampu menyelesaikan masalah public speaking ini, teman-teman boleh ikuti kelas kita. Kita open kelas itu course of class public speaking for all profession. All profession nih, dengar ya teman-teman sekalian. Iya, semua profesi butuh public speaking dan saya akan sharing kepada teman-teman semua tentang apa-apa aja yang perlu teman-teman lakukan untuk menunjang karir Anda, ya kan? Teman-teman, kita masih ada special prize sampai 10 orang pertama. Ada Instagram kita di @trainerakademi-komunikasi atau boleh langsung DM saya nanti. Boleh, baik. Coach boleh mungkin tulis di bawah atau komen di bawah nomor WhatsApp-nya Coach Ade, mungkin bisa teman-teman di sini langsung kontak nih langsung nih seperti itu. Siap. Jadi, saya agak jauh nih. Iya. Jadi teman-teman friendly tadi ingat semua profesi butuh skill public speaking, ya. Bagaimana kita menyampaikan ide-ide kita, bagaimana kita menyampaikan imajinasi kita ataupun skill-skillsnya kita, semua bidang. Jadi Coach Ade punya kelas untuk semua profesi yang bisa diikutin, ya. Untuk 10 peserta pertama, dapat diskon khusus, special price ya Coach ya. Langsung ya, nomor Ade Kurniawan itu Instagramnya di Ade Kurniawan 26 _. Yes, nomornya di situ 0812
62481154. Langsung silakan teman-teman yang mau belajar public speaking sales supaya jualannya nih bisa laku nih ya. Jadi jangan perlu kesal lagi, atuh jualan offline nih nggak laku, jualan online juga saya bingung. Sudah saya sediakan coach kita yang luar biasa untuk Anda bisa belajar public speaking for online sales semua profesi. Langsung bersama Coach Ade Kurniawan. Baik, Coach langsung dipilih mungkin 2 pertanyaan terbaik versi Coach untuk mendapatkan hadiah hari ini sebesar 50.000 uang digital e-money, Coach. Silakan, Coach. Boleh. Tadi yang nanya siapa aja? Saya lupa. Saya nggak lihat. Banyak. Ada Help People Management, ada 2 pertanyaan. Kemudian ada Pak Edo. Kemudian yang baru masuk Bu Nesya nih. Bu Nesya baru masuk juga nih, barusan sempat kita bacakan nih. Mungkin pilih dulu, Coach. Ada 2, Coach. Ya, ini saya baca nih. Saya baca dulu ya. Baik. Siap-siap nih siapa nih yang mendapatkan hadiah door prize e-money sebesar 50.000 untuk 2 pertanyaan terbaik pilihan coach kita, dan e-money tersebut akan ditransfer melalui Grab atau GoPay atau Dana atau OVO akun teman-teman, dan persembahan dari PT Jimplex Property Indonesia. Baik, mungkin sudah ditemukan, Coach? Bisa kita konfirmasikan pemenang kita? Baik, Pak Edo Susanto, nomornya diulang. Baik, untuk nomor WA Pak Coach kita Ade Kurniawan, saya ulang sekali lagi, 0812 624 81154. Baik, Coach ya, silakan. Mungkin yang mau langsung daftar Pak Edo Sentosa nih, luar biasa nih, langsung WA Coach. Iya, langsung WA Pak Edo, langsung daftar, langsung belajar. Sudah dapat pemenangnya, Coach? Baik, ini ada pertanyaan nih yang saya rasa menarik yang tadi sudah terjawab kan. Mudah-mudahan untuk mungkin Help People Management. Help People Management, pemenang kita pertama. Kemudian lalu ada apa lagi ya? Tadi saya lihat sih. Banyak pelajaran yang bilang pengguna adalah mendengar. Nah ini ada Pak Edo Sentosa ya, banyak pelajaran. Nah, itulah 2 pemenang door prize kita pada hari ini. Pertama Help People Management dan Pak Edo Sentosa. Silakan Help People Management dan Pak Edo Sentosa DM ke saya nomor nama Anda, nomor WhatsApp Anda, dan email Anda untuk verifikasi hadiah door prize hari ini sebesar Rp50.000 e-money yang akan dikirimkan via aplikasi Anda, mau pakai GoPay, Grab atau OVO atau Dana, silakan. Dan persembahan dari PT Jimplex Property Indonesia. Bagi teman-teman yang tidak bertanya nih, aduh rugi sekali sih ini bertanya dapat hadiah kapan lagi ya, Coach ya? Luar biasa. Ini kalau nggak bertanya, iya, apalagi Coach juga bagi banyak ilmu nih. Baik, saya ucapkan terima kasih bagi Coach Ade Kurniawan atas sharingnya public speaking for online sales. Semoga teman-teman sales di sini bisa langsung praktek di rumah. Mau training langsung, daftar langsung ke trainingnya Coach Ade Kurniawan. Tidak perlu repot-repot, langsung via online seperti ini. Trainingnya juga langsung via dari HP ya, Coach ya, direkam, nanti bisa dievaluasi Coach. Langsung bisa praktekkan live SD ataupun live dari Instagram. Baik, saya ucapkan terima kasih Coach Ade. Oke, Coach Julius, safe terus Coach Ade, stay at home. Kalau memang sudah new normal, luar biasa. Selamat buat Kota Medan yang sudah new normal. Tetap pakai masker, Coach, dan tetap masa pandemi ini berkreasi, Coach. Luar biasa. Siap, terima kasih banyak. Baik, saya undur diri bagi Coach Ade ya. Baik. Terima kasih, Coach. Kita ketemu lagi nanti, Coach. Terima kasih. Oke. Baik. Nah, itu dia teman-teman friendly. Tadi kita sudah membahas sesi pertama untuk public speaking for online sales. Jadi bagi teman-teman nih yang mau belajar bagaimana bisa public speaking secara online walaupun tidak bertemu dengan orangnya, bisa langsung via live Instagram ataupun live Facebook, ataupun Anda bisa belajar bagaimana bikin iklan nih, iklan yang mengedukasi via Facebook Anda. Baik, dan selamat buat 2 pemenang Help People Management dan Pak Edo Sentosa atas hadiahnya pada siang hari ini. Dan jangan lupa
saksikan besok untuk mini coaching series part kedua. Kita akan membahas productive online sales mindset. Nah, tadi sudah bahas tentang public speaking. Kita besok akan belajar tentang mindsetnya bersama Coach Suripen, ya, mindset transformer. Wah, sungguh luar biasa. Jadwalnya besok hari Rabu jam 7 malam. Ya, besok jam 7 malam kita akan bertemu lagi di live Instagram di akun ini, Friendly Property nomor 1 Indonesia. Pesan saya, tetap produktif, tetap optimis, dan upgrade terus ilmu kalian di masa pandemi ini. Tetap stay at home, jaga jarak, dan patuhi aturan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19. Bersama saya, Julius Rahman, Friendly Property nomor 1 Indonesia. Terima kasih dan selamat siang teman-teman. Kita ketemu lagi besok pukul 7 malam.